Izin saya berdiri, saking besarnya saya sadar diri karena begitu besar. Jadi kalau di sini tuh yang apalagi ibu-ibu yang di belakang mesti nggak gini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya di cuaca yang cerah ini. Alhamdulillah Allah izinkan kita bersua. Tadi disebutkan nanti di sini saya sharing tentang bagaimana mengelola emosi. Tapi sebenarnya yang terjadi bisa jadi nantinya saya juga dapat banyak ilmu dari ibu-ibu semua. Karena dalam sharing itu ada reciprocal atau bisa kita sebut namanya learning, belajar yang tidak struktur tapi kita saling gitu nih. Baik, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Betul ya, Puji ya. Izin saya Gone Saptowati, ibu-ibu, sehari-hari berpraktek di RSUD Ajahana Lasmana Banjarnegara, juga di P2TP2A setiap hari Kamis dan Jumat untuk memberikan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak. Dan Ramadan ini kami panen kemarin. Perebekan kasus, saya sampai prihatin. Hari Kamis kemarin, Jumat kemarin, kami harus dampingi 3 kasus yang dibawa ke IGD karena kekerasan. Kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga suami ke ibu, dan dari ayah memukuli anaknya. Dan kami relawan sempat, ini Ramadan tapi ternyata ya itulah, nanti kita akan ngobrol tentang pengelola emosi. Selain itu saya juga saat ini diberi amanah untuk menjadi Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Dan ini juga kita perbekan dalam rangka roadshow gitu ya, roadshow ke kabupaten-kabupaten Jawa Tengah dalam rangka menginisiasi adanya setiap puskesmas wajib ada psikolog klinis. Jadi nanti akses tentang kesehatan mental itu bisa komprehensif. Jadi kami yang di rumah sakit tidak terbeban. Saya ibu 3 anak, ibu-ibu. Anak saya yang pertama kuliah di psikologi UGM, nomor 2 kelas udah SMA 1, kelas 2, sekarang kelas 3 MTS, dan kelas yang nomor 3 kelas 8 MTS. Itu perkenalan singkatnya. Alamatnya di Pucang Pemusuk, Bu. Perempatan Utara. Betul, Perempatan ke Utara. Kalau aslinya saya kebetulan Gerobogan. Jadi saya ikut suami di sini. Itu perkenalan singkatnya. Sebelumnya, halo. Hai. Halo. Ibu-ibu, nanti selama sesi jika saya bertanya mau apa kita hari ini, tolong dijawab dengan semangat sambil bergerak. Karena ibu-ibu kalau itu biasanya bergerak ibu. Nah, karena ternyata bergerak itu bagian dari terapi. Jadi nanti saya akan spill sedikit apa terapinya gitu ya. Jadi kalau nanti saya bertanya mau apa kita hari ini, tolong dijawab sambil tangannya gini bergerak. Mau apa kita hari ini, dijawab bersenang-senang. Siap? Siap. Oke, 3, 2, 1. Mau apa kita hari ini? Bersenang-senang. Mau apa kita hari ini? Bersenang-senang. Baik, terima kasih aplaus buat ibu-ibu semua. Itu yang pertama. Jadi memang bergerak itu bagian dari terapi. Apa yang kita ucapkan itu bagian dari afirmasi namanya. Afirmasi itu menghipnotis diri sendiri. Jadi itu nanti kita akan ke bagian yang teknis, kita akan praktek-praktek seperti itu. Kemudian nanti jika ibu-ibu mendengar kata 1, tolong pundak sebelah kanannya dikagetin. Woi, gitu ya. Kalau 1. Kemudian kalau dengar kata 2, tolong langsung gini, siap. Gitu ya.
Kalau dengar kata 3, tolong dagu sebelahnya diginiin. Ya. Ini semuanya ibu-ibu, bunda-bunda, jadi aman gitu. Kadang kalau pas pesertanya sebelahnya bapak ibu gitu langsung gitu ibu. Oke, konsentrasi 3, 2, 1, 3, 2, 1. 3. Satu. 3, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Mau apa kita hari ini? Mau apa kita hari ini? Terima kasih plus buat ibu-ibu semua, bunda-bunda kita semua. Dan saya membayangkan ibu-ibu yang di sini luar biasa. Mendampingi anak PAUD balita itu bukan hal yang mudah. Kalau tidak passion, saya jamin jadinya chaos. Betul nggak Bu? Dan menariknya lagi, tema kita hari ini kan tentang bagaimana mengelola emosi positif ya. Karena bapak ibu, nggak ada bapaknya, ada calon bapak di sana, mas-mas kecil gitu ya. Ibu-ibu, emosi itu menular. Jadi kayak penyakit betul. Emosi itu menular. Kita bayangkan, kita ngajar, kita mendidik, kita mendampingi putra-putri. Tidak hanya di rumah ya, di PAUD ini nanti. Kalau kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, saya jamin kelasnya jadi chaos. Betul. Jadi emosi itu menular. Tidak hanya flu, tidak hanya TBC, tidak hanya hepatitis. Bahkan menariknya lagi Bapak Ibu, ada Bapak lagi nih, ya. Menariknya lagi, penularannya butuh durasi lebih cepat dibandingkan flu. Flu ada masa inkubasi, ada masa transisinya. Emosi tidak. Langsung. Yes. Artinya bisa kita bayangkan kalau kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, sementara anak itu tantrum dan sebagainya, kira-kira gimana? Tambah tantrum nggak? Atau kita terprovokasi oleh tantrumnya anak-anak itu? Kalau kita tidak segera kendali diri, kita ikut tantrum nggak? Menular, itu menular, nyetrum. Hawking dalam bukunya Force versus Power itu ada yang namanya peta of conscious, map of conscious, peta kesadaran. Ternyata emosi-emosi kita itu menurut dia bisa diangkakan. Tahukah Bapak Ibu-ibu, emosi yang skornya paling rendah itu emosi apa? Kalau dinilai, dihitung oleh Hawkins ini, skornya rendah banget. Apa ya? Emosi negatif yang paling rendah. Emosi negatif apa saja ibu-ibu? Marah, apalagi? Kecewa, apalagi? Sedih, apalagi? Iri. Nah, ini contoh-contoh tadi yang sebut. Pertanyaannya, yang skornya paling rendah, cemberut. Emosi apa? Yaitu emosi malu. Dan sekarang di skor itu, dan emosi yang sangat bagus 600-800 poin, kira-kira apa? Bahagia. Oke, bahagia itu ternyata tidak begitu tinggi. Bahagia nggak tinggi. Percaya diri, bersyukur. Jadi paling itu ada yang namanya peace love, itu bagaimana kita damai, penuh kasih, gitu je. Bersyukur itu salah satunya, ikhlas, je. Berpikir positif ada di dalam ikhlas, itu emosi yang puncak.
dan itu bisa menyembuhkan. Bapak Ibu kalau mau tahu, ibu-ibu yang kalau kita bayangkan orang datang ke psikolog tuh kira-kira masalahnya gimana? Ruwet enggak? Ruwet. Sepertinya ruwet. Pasti banyak masalah. Dan saya juga heran setiap Ramadan itu juga kayak perpegan. Jadi sampai kenapa di Ramadan jadi pulang prakteknya jadi sampai maghrib sampai apa, karena banyak yang datang ke psikolog di bulan-bulan Ramadan itu. Dan kita bayangkan kalau psikolognya juga chaos gimana? Jangan. Ya, itulah kenapa stage of emosi. Bagaimana nanti hari ini kita akan belajar mengelola itu. Kenapa? Perlu saya informasikan juga. Di Indonesia ada 1.000 orang melakukan bunuh diri setiap tahunnya. 1000. Di Indonesia 1.000 orang melakukan bunuh diri setiap tahunnya. Rata-rata per bulan berapa, Bu? 100 lebih. Oke? Itu yang mau lapor. Kira-kira banyak yang lapor atau banyak yang tidak? Saya ceritakan pengalaman praktek saya kemarin. Saya dapat rujukan dari psikiater. Benar, ada pasien, saya curiga ini bunuh diri loh, Bu, gitu. Karena saya lihat di sini ada bekas jeratan. Dia datang dengan histeria, dengan kejam. Tetapi nggak mau ngaku, Bu. Dia nggak mau ngaku, dia bilang ini alergi. Saya sudah tes, sudah bla bla bla, ini nggak muncul. Kayaknya Bu Gunis mesti masuk ya. Pagi itu saya masuk. Ibu, 3 anak, di kamarnya, di bangsanya lagi kakak-kakak itu, karena sudah diizinkan pulang. Saya tanya, saya sampaikan dulu seperti ini. Ibu, saya Gunis, saya psikolog di sini. Kita akan lakukan konseling. Dalam konseling diharapkan mau menceritakan apapun yang dipikirkan dan dirasakan, dan ada kode etiknya apapun yang disampaikan, dijaga kerahasiaan. Ibu, apa yang dirasakan saat ini? Saya nggak apa-apa sih, Bu. Pertama masih denial. Oke, saya paham, Bu, kalau belum mau cerita nggak apa-apa kok. Gimana saat ini? Apa yang dipikirkan gitu? Ya ini mau siap-siap ini. Waktu itu datang ke sini dengan apa, ceritalah. Karena psikolog tuh punya teknik gitu. Ada teknik yang akhirnya tanpa dia sadari dia menceritakan, dan betul dugaan sejawat kolega saya psikiater ini bahwa memang dia melakukan bunuh diri 4 hari yang lalu, dan nggak ada yang tahu kecuali keluarga inti saja, suami dan anaknya. Dan menariknya, saya juga agak prihatin. Setelah kejadian itu yang menangis anaknya baru di video. Masih sempat. Si anak ini video terus kemudian lari bapaknya. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan angka 1.000 yang saya sebutkan tadi itu baru ngintip-ngintip permukaannya saja. Lebih banyak yang nggak mau lapor. Naiknya lagi, Jawa Tengah, provinsi kita ini, angka bunuh dirinya nomor 1 di Indonesia. Astagfirullah. Kira-kira yang banyak melakukan bunuh diri laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan ya. Banyak menyimpan perasaan gitu ya. Sepakat perempuan? Sepakat gitu. Halo. Hai. Halo. 3. Biar gak masuk. Iya. Dan datanya ternyata yang banyak melakukan bunuh diri itu adalah laki-laki. Prevalensinya bandingannya 3:1. Laki-laki. Kenapa? Hanya berat. Cepat putus asa laki-laki. Kenapa laki-laki lebih banyak memilih bunuh diri saat Puncak stres. stres? Kenapa? Banyak
tuntutan, apalagi Bu, selain banyak apun aja Bu. Banyak tuntutan, malu, lebih banyak malu, apalagi Bu? Tidak bisa mengungkapkan. Laki-laki tidak berbicara. Tahu-tahu Bunuh diri. eksekusi gitu ya. Oke, tidak bisa berbicara, tidak terbiasa mengungkapkan. Kenapa pertanyaannya? Gengsinya tinggi, malu. Kenapa laki-laki malu? Biasa melindungi. Apalagi Bu? Dianggap atau dituntut kuat. Iya. Kuat. Yes. Bebannya terlalu besar. Iya. Dituntut laki-laki tuh harus kuat, betul? Betul. Itu yang juga sering kita sampaikan ke anak-anak kita, betul? Betul. Benar kayak apa, benar atau salah itu berarti? Betul. Benar. Benar. Kamu tuh harus kuat. Saat kita punya anak laki-laki, kalau dia nangis biasanya apa yang kita sampaikan? Kamu tuh cowok. Cowok tuh harus kuat. Masa cowok ciwek, betul? Betul. Ya. Ini akarnya. Oh alah. Akhirnya mereka memilih merepress, memendam perasaannya. Oh, berarti enggak mas teman ya? Ya, Mumpung berlebih ke banjur. anak laki-laki boleh nangis. Anak saya yang baru tuh cewek banget. Hatinya lembut betul. Iya. Kayak anak ini. Aduh. Iya. Dia kuliah cerita gitu ya. Ibu, aku pas kemarin di kampus, aku bujukin, aku nangis. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. It's okay. It's Not okay. to be okay. Mengakui perasaan itu bagian cara kita menjaga kesehatan mental. Laki-laki tuh banyak, bayangkan 3 banding 1. Itu cara yang baik gimana ya Bun? Gimana Bu? Cara yang baik supaya kita tidak bicara kamu laki-laki kamu harus kuat. Lah, selain itu gimana? Oke. Pertama, validasi emosinya. Diakui. Kalau tiba-tiba datang anak laki-laki kita, uduk, aku sedih Bu, gitu. Akui. Dia nangis atau bahkan balita, anak-anak kita di PAUD belum bisa mengungkapkan ya, aku sedih atau apa, cuma dia nangis. Oke, kita bantu validasi. Mas Royan sedih. Oke, kenapa? Boleh kok nangis. Iya. Divalidasi. Jadi nggak, akhirnya ya tadi dia memilih 3 banding 1 coba. Itu dituntut loh. Kasihan loh anak laki-laki kita itu. Karena dia dituntut dia harus kuat. Dia sama kayak kita kalau punya masalah juga terpuruk. Menangis itu terapi. Setelah diteliti, air mata kita itu mengandung hormon-hormon yang menghambat di otak yang tadi menghambat stres dan sebagainya. Air mata kita tuh ada. Yes, lega. Ya bayangkan, ini punya masalah, ini dijerat tinjau, ini istrinya ada yang terus minta baju lebaran, ini anaknya minta SPP, gitu ya, gitu. Atau tiba-tiba dia kena serangan Jantung. dia, laki-laki itu kalau sakit pikirannya banyak, apalagi dia single fighter. Jadi boleh divalidasi perasaannya. Halo. Hai. Halo. Ibu-ibu, nangis, sedih, marah itu reaksi yang normal. Artinya tadi angka-angka yang saya sebutkan tadi, kemudian yang terjadi fenomena di Indonesia itu juga ada di sekeliling kita. Pertanyaan berikutnya, adakah di ruangan ini yang tidak pernah stres? Yang stres Bun. Setiap hari gitu ya. Siapa yang Setiap saat. Tiap detik. Saat ini juga berarti Bu. tidak cuma satu anak. Gitu ya. Jadi bayangkan, ini kita semuanya rentan stres, tapi kita dituntut mengolah
balita dengan wah. Iya. Kira-kira apa yang biasa dilakukan? Jadi boleh dong testimoni, ada yang testimoni saat stres melanda, di rumah stres, Istighfar. tiba-tiba istighfar ya Bu ya. Oke, boleh apa lagi? Masuk kamar ditutup tidur. Iya Ra. Baca Al-Qur'an ya Bu. Boleh baca Al-Qur'an Bu. Ibu Silvi katanya, kalau ternyata nih Percaya. mau masuk kelas ya, lagi stres, lagi banyak masalah gitu ya, terus mau masuk dia kelas tarik nafas dulu. Betul? Iya. Ya. Iya. Membantu nggak? Membantu. Oke. Ini solusi paling shortcut. Nafas itu adalah perantara antara kognisi, otak dan hati kita. Hati kita sedih, ini roaming, pengennya nangis, nafas membantu. Artinya latihan nafas yang berkesadaran. Ini bagus buat kesehatan mental. Nanti kita latihan sedikit aja. Jadi betul, nafas salah satunya. Jadi bayangkan, itulah kenapa kita hari ini diminta untuk berlatih menjaga emosi. Marah boleh, siapa bilang marah nggak boleh. Sedih boleh banget, karena saya pernah dapat pasien yang merepress rasa sedihnya, larinya ke fisik. Yes. Ibu-ibu kehilangan anaknya meninggal. Astagfirullah. Beliau pas kejadian tidak menangis sama sekali, Tapi menahan diri. Tapi 40 hari kemudian datang ke saya dengan keluhan yang bermacam-macam. Ini namanya kesedihan yang tertunda. Itu bisa nyerang fisik. bisa nahan itu. Yes. Kita bayangkan itu sakitnya kayak apa Bu? Bu, mind and body are one system. Tubuh dan pikiran kita satu sistem. Kalau kita repress segala emosi-emosi kita itu tidak kita salurkan dengan positif, maka akan muncul dalam bentuk sakit. Biasanya keluhannya pinggang, migrain, ini, sakit kepala, diare, lambung, macam-macam. Bahkan saya pernah dapat pasien, dia anak melaporkan buta, sama sekali tidak melihat. Dicek bagus secara, tapi dia benar meyakini bahwa dia tidak bisa melihat atau buta. Namanya histeria. Setelah dicek, ya ada Kesedihan yang ditahan. ada stres yang sedemikian rupa, karena waktu itu dia boarding ya. Ada ibu datang ke polikulit, saya dapat rujukan dari polikulit, eksimnya tuh nggak selesai diobati kayak apa itu nggak sembuh-sembuh. Dirujuk ke kita, ternyata ya banyak emosi-emosi dia yang tuh. Setelah diterapi, udah bagus. Ternyata ya. Jadi manifestasinya macam-macam. Atau kemarin saya dapat klien, dia belanja dokter. Belanja dokter udah beberapa dokter kemana-mana. Basicnya ada panic attack. Dan ini lagi musim kecemasan, ketakutan tentang perang dunia. Iya. Jadi pasien-pasien datang ke saya dengan kecemasan, panic attack, takut perang dunia. Iya. Jadi yang namanya kesehatan mental sekarang luar biasa Bapak. Itulah kenapa Bapak Menteri menyampaikan bahkan aturan PMK terbaru nomor 19 tahun 2024 diwajibkan semua puskesmas harus punya psikolog klinis. Masalahnya saya jadi ikut mikir nih, anggota saya di Jawa Tengah saja Cuma Terbatas. tidak memenuhi. Jadi kadang itulah kenapa saya sering berkampanye tentang melatih bagaimana P3LP, perlindungan pertolongan pertama pada situasi psikologis. Bahkan dari TK kita ada modulnya Bu, dari TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa kita punya modul di mana mendampingi anak-anak saat tadi stres, tantrum dan sebagainya. Halo. Hai. Halo. Ibu, waktu saya berapa menit lagi? Karena nanti saya akan ada teknik juga. Sampai jam 6. Apa nggak terlalu? Nanti ada azan, berarti ada sesi tanya jawab juga. Oke, 15 menit lagi.
Siap, 15 menit. Baik, kita kembali tadi. Itu angkanya, dan itu benar emosi kita itu menular. Tubuh kita menyimpan angka. Pernah dengar ada orang dengan sakit lupus, Pernah. autoimun? Iya, iya, iya. Ada yang pernah kenal? Ada. Kenal saudara saya. Boleh diceritakan profilnya biasanya seperti apa? Piantunya? Secara kepribadian, secara personality? Dia introvert apa ya? Introvert? Apalagi selain Terus dia introvert. introvert, pendiam. Pendiam, nggak mau Biasanya pasien-pasien Takut keluar, kan? autoimun Iya. atau lupus itu profilnya bergaul. adalah people Kolek. pleaser. Iya. Suka dia udah oke ya, padahal ini berontak. Oh iya, apa-apa. Oh iya. Artinya orang mengenal biasanya orang yang baik banget. Tuhan. Itu khas khas ini mungkin tidak 100% ya. Beberapa pasien yang saya tangani atau saya dampingi rata-rata dengan autoimun atau lupus itu kita pasti bilang dia orang baik. Karena kita melihatnya dia selalu oh ya boleh pinjam anaknya, boleh pinjam, boleh. Nggak bisa menolak. Nggak bisa nolak, people pleaser. Artinya apa? Bisa jadi kadang dia marah, dendam, benci, tetapi tidak diekspresikan. Maka, yes, di dalam lupus itu yang diserang adalah kekebalan tubuhnya dimakan oleh sel darah putih. Artinya harusnya dia mengekspresikan kompensasinya, dia makan dirinya sendiri. Iya. Itu lupus. Jadi boleh marah kok Bu, boleh kecewa, boleh menolak, boleh dendam, No. dendam no. Karena kenapa? 5 menit saja kita menyimpan dendam di tubuh dan diri kita, 6 jam berikutnya kekebalan tubuh kita berkurang. Dendam no. Itulah kenapa memaafkan. Tetapi memaafkan itu tidak ada prosesnya. Nanti mungkin di sesi lain karena ini agak terapi forgiveness terapi itu agak panjang sesinya. Ini kita lagi fokus kesehatan mental. Jadi ada tekniknya juga. Jadi dendam no. 5 menit kita nyimpen dendam, emosi negatif dendam. 6 jam berikutnya kekebalan tubuh kita berkurang. Yang gampang flu, sariawan dan sebagainya tolong dicek. Sebenarnya lebih pada memang pola makan, paparan stres, karena selama kita stay positif, hormon-hormon positif kita itu akan menangkal stres itu. Jadi daripada dendam memaafkan begitu. Yes. Memaafkan sebenarnya bukan untuk yang dimaafkan. Memaafkan itu sebenarnya untuk diri sendiri. Mengobati diri untuk tumbuh dan sembuh. Jadi bukan tentang mereka. Menarik lagi ibu-ibu. Memberi. Kira-kira kalau kita diberi senang nggak? Senang. Happy nggak? Happy. Ternyata levelnya setelah diteliti, tingkat senang, happy-nya, bahagianya itu lebih banyak pada orang yang memberi. Dengan catatan ikhlas ya. Ya. Bukan pamrih ya. Google. Kalau masih ada itu ya ini tidak berlaku. Jadi memberi itulah kenapa saya selalu bilang kalau saya di rumah sakit ngelatih servis excellence, kasih senyum gitu. Senyum itu bukan tentang yang dikasih, senyum itu untuk kita loh. Senyum itu untuk kita sebenarnya. Ini sangat sederhana tetapi efeknya luar biasa. Senyum aja. Ini dan bikin awet muda ibu senyum itu. Karena tadi ini menarik kan, menarik. Ini kayak di masas, kayak kita facial lah ya. Senyum. Senyum sendiri. Halo. Hai. Mau apa kita hari ini? Sekarang kita masuk di materi tentang gimana caranya menjaganya. Setelah kita tahu ya, jadi emosi itu kita harus
ada 3 kata kunci yang biasa sering saya sampaikan dalam menjaga emosi, yaitu pertama dengan sadari, awareness, menyadari. Kadang kita bisa ketemu orang yang tidak sadar dia dapat emosi apa, gak tahu, saya bingung ini apa. Itulah pentingnya ibu-ibu kita ajari anak-anak kita emotional quotient. Kita bisa sampaikan pulang kerja, saya hari ini ibu capek, hari ini ibu sedih. Tadi saya nyetir waktu jemput sekalian pulang, saya anak-anak pulang, enggak hari ini ibu sedih gitu. Kenapa bu gitu? Ya tadi ibu dapat pasien, saya sering diskusi ke anak-anak. Dapat pasien, coba bayangkan sayang, ini mau lebaran, dia harus dipisahkan karena dia habis mengalami kekerasan seksual oleh ayah tirinya, ibunya gangguan jiwa, dia tinggal sama neneknya, otomatis dia nggak ke rumah kan. Saat konseling saya tanya, kan nanti kita didampingi akan dibawa diantar ke rumah tantenya di Solo. Saya tanya, sudah ada baju lebaran belum? Gitu. Anak lebaran identik dengan baju lebaran, gitu. Punya, saya tanya, kalau punya baju lebaran kamu pengen apa? Abaya. Nanti itu bukunya sih gitu. Jadi maksudnya adalah bayangkan, emosi itu bisa kita didik lewat anak-anak kita. Nah, maksudnya gini, kalau sedih, sayang ibu sedih. Tadi ketemu yang seharusnya dia berkumpul bersama keluarga, ini anak benar-benar bayangkan dia harus diungsikan ke rumah tantunya. Dia nggak punya baju lebaran sama sekali. Bola-bali ngomongnya, tahu. Pada waktu SD, SMP saya pengen jadi dokter. Sekarang saya nggak pengen jadi apa. Ya. Bayangkan betapa kalutnya anak ini. Saya sampaikan ke anak, ibu sedih. Atau kalau ibu hari ini senang, tahu nggak senang kenapa? Tadi tuh ya pasiennya ibu tuh sudah lulus gitu, udah selesai terapinya, dan dia tadi datang-datang lari meluk ibu gitu. Aduh, ibu kecewa deh. Hari ini saya lihat, ibu lihat Mbak Nesa nggak rapiin tuh. Itu cara mendidik, melatih emotional quotient pada anak-anak kita. Menyampaikan. Hari ini kita coba masuk ke sesi tadi. Gimana? Pertama tadi apa bu? Disadari. Yang kedua, diterima. Maksudnya tidak denial. Kalau sedih ya saya sedih. Tidak bisa di denialnya dengan cara ditolak, diripes. Enggak, saya baik-baik saja. Enggak, saya kuat. Kalau laki-laki tadi ya. Aduh, dia bisa jadi malu, sedih. Laki-laki tuh ini kadang kasihan gitu ya. Suami-suami kita, anak laki-laki kita, kalau dia tidak terbiasa mengekspresikan emosi, kasihan. Enggak, aku harus kuat. Itu denial. Jadi dia tidak menerima. Dia sudah tidak menyadari, 2 tidak menerima, maka akibatnya ya tadi gangguan-gangguan psikologis akan menyertai plus gangguan fisik. Ingat, tubuh dan pikiran satu kesatuan. Kalau yang psikologisnya tidak diproses, maka lari ke fisik. Bisa lupus lah, bisa kanker. Kanker itu psikologis banget, Bu. Iya sih sebenarnya. Bagaimana ternyata menjaga kesehatan mental itu dalam rangka menjaga kesehatan jiwa raga kita. Dan kalau kita seorang ibu, dalam rangka juga menjaga kesehatan anak dan suami kita, keluarga kita, betul? Betul. Karena ibu jantung keluarga. Ibu tahu nggak betapa kerennya kita, Allah ciptakan, betapa bangganya kita jadi perempuan. Bagaimana ternyata kita bisa menurunkan ke siapapun yang tidak bisa dilakukan suami kita. Kita bisa menurunkan yang namanya mitokondria, gen-gen di kita yang akan dia bawa seumur hidup kita. Jika saya sering menyampaikan atau saya sering meregulasi emosi saya, oke, saya terpisah dengan ibu saya, bapak saya, oke, ibu terutama ya, karena mitokondria dari ibu sudah meninggal. Tapi saya sangat yakin betul beliau bersama saya sepanjang hayat saya.
Beliau melihat apa yang saya lihat. Saya merinding. Karena ada di tubuh kita. Beliau merasakan yang apa saya rasa walaupun beliau sudah meninggal karena mitokondria tadi. Orang tua kita tidak pernah benar-benar meninggalkan kita, terutama ibu. Dia punya mitokondria yang diwariskan ke anak-anaknya. Itulah kenapa bagaimana kita harus menjaga kesehatan mental kita. Jangan sampai kita mewariskan sesuatu yang negatif, traumatis pada anak-anak kita. Oke, masih ingat yang pertama apa tadi ibu-ibu? Disadari. Oke, yang kedua Diterima. dan yang ketiga namanya dilepaskan. Emosinya kita proses, kita lepaskan. Kalau itu marah, kita lepaskan rasa marahnya. Atau itu dendam, kita lepaskan rasa dendamnya. Atau itu iri, kita lepaskan irinya. Pertanyaannya, how? Gimana? Marah dilepasin gitu. Yes. Ada yang namanya EFT, Emotional Freedom Technique. Teknik menstabilisasi emosi sederhana. Caranya, boleh pada hitungan ketiga silakan angkat tangan. 1, 2, 3, ups. Semuanya angkat tangan kanan. Pada hitungan ketiga, boleh pegang area sebelah sini. Oke. Kita cari kalau yang dipegang sakit, kita berhenti di situ. Kita mau memproses nih. Ini cara EFT, Emotional Freedom Technique. Jangan tetangganya ya bu, pegang sendiri-sendiri ya bu. Nanti salah ya dia dipegang kalau tetangganya ini. Udah ketemu? Nah, kalau ketemu ada area yang sakit saat kita marah, lakukan ini. Sebagai contoh yang muncul rasa marah, maka kita tapping, kita unyir-unyir searah jarum jam. Unyir-unyir searah jarum jam dan kita sampaikan, ya Allah, saya marah ya Allah. Marah sekali. Kalau saya marah ya Allah, saya terima marah ini dan saya lepaskan padamu ya Allah. Ulang nih. Kalau saya marah ya Allah, saya terima marah ini, saya lepaskan. Ya Allah, saya sedih ya Allah. Sekali ya, saya sangat sedih. Saya terima sedih ini, saatnya saya lepaskan padamu ya Allah. Apalagi malu, kalau saya malu ya Allah, saya terima malu ini, saatnya saya lepaskan padamu ya Allah. Ulangi kalimat tersebut berkali-kali sampai rasa emosi negatifnya hilang atau berkurang. Itu cara yang paling sederhana. Namanya EFT. Dan bahkan ini bisa dipisik loh, ibu-ibu menariknya. Ini anak-anak saya kalau sakit gitu ya, perlu atau apa gitu ya, tapi nih, ya Allah, sakit ya Allah, lagi flu ya Allah, banyak sakit ya Allah, jadi terima, lepaskan ya Allah, lepaskan sakitnya, sakit apa? Jadi ingat waktu dia anak-anak masih kecil itu, tiba-tiba kalau saya sakit tiba-tiba dia gini, lepaskan. Waktu aku SD gitu ya, mungkin saking sering lihatnya ibu-ibu gitu ya. Jadi itu shortcutnya. Itu cara sederhana. Yang lainnya kita bisa lakukan yang namanya butterfly hug. Kupu-kupu yang tinggi. Oh. Kalau lagi overwhelm, rasa sangat tidak nyaman, bingung, mau curhat ke siapa, malu dan sebagainya, boleh peluk diri sendiri. Ambil nafas. Ingat lihat tangan saya, temponya pelan. Sambil nafas. Bergantian, bilateral namanya, bergantian, nafas nyaman, rileks. Ini teknik sederhana tetapi powerful. Waktu saya ditugaskan di Palu, waktu saya ditugaskan di Cianjur atau di lokasi pengungsian, saya praktekkan itu dan ini bekerja. Ini membantu. Jadi apa saja tadi Ibu? 1, Disadari, 2, diterima, 3, dilepaskan. Oke. Itu adalah teknik sederhana. Dan ada satu yang bisa kita lakukan sehari-hari itu juga dalam rangka menjaga kesehatan mental kita adalah dengan berpelukan. Adakah yang belum dipeluk hari ini? Sudah. Sudah. Peluk anak. Favorit boleh. Karena pada Sama titik- anaknya. Sama anaknya boleh.
Saya pernah diprotes, saya nggak punya anak, saya nggak punya istri, meninggal bisa ini. Untuk almat rupiah ya. Boleh tadi butterfly hug atau kalau kita punya bestie dengan bestinya. Kenapa? Pelukan itu minimal kita lakukan sehari berapa kali, Bu? Banyak. 4 kali untuk bertahan hidup. 8 kali untuk Peluk suami bu. menjaga kesehatan kita. 12 kali untuk awet muda. Jadi, kalau ingin awet muda, Pelukan minimal terus. 12 kali. Syarat ketentuan berlaku, nggih. Syaratnya dalam 1 kali pelukan durasinya 20 detik. Kenapa? Karena pada detik ke-20 tubuh kita mengeluarkan hormon endorfin, oksitosin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. kortisolnya turun sehingga kita rileks. Baik, kita praktekkan pada hitungan ketiga. Silakan berpasangan. 1, 2, 3, silakan berpasangan. Mari kita mencas tubuh dan pikiran kita. Nanti kita hitung bersama-sama ya. Kita mulai pada hitungan ketiga berpelukan. 1, 2, 3. Oke, cukup disadari, diterima, dirasakan. Cukup dirasakan saja. Hadir teman-teman terdekat kita. Saya akan hitung ya. Jangan dilepaskan sebelum ada hitungan lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup rasakan saja. Sadari kehadiran orang-orang tersayang kita. Bagaimana energinya membuat kita untuk bertumbuh, untuk sembuh, untuk bahagia, untuk bersemangat. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Boleh dilepaskan. Oke. Ini baru 1 ya berarti ya. Nanti di rumah berapa kali minimal tadi, Bu? 4 kali. Semangat. Boleh berkali-kali. Ini dalam rangka recharge kita, Ibu-ibu. Ini sederhana, tapi kalau konsisten membuat kita tadi menjaga kesehatan, awet muda. Nggak usah beli skincare, cukup berpelukan berapa kali sehari tadi? 4 kali minimal. 12 kali. Oke. Halo. Hai. Halo. Mau apa kita hari ini? Bersenang-senang. Baik ibu-ibu, pada hitungan ketiga silakan angkat tangan. 1, 2, 3, ups. Pada hitungan ketiga silakan pegang pundak sebelahnya. 1, 2, 3, ups. Oke. Boleh dipijetin kecil-kecil? Aduh, nyuruh pijetin. Mapan. Sekarang ikuti yang saya sampaikan. Ikuti instruksi saya. Siap? Siap. Oke. Woi. Woi. Woi teman. Woi bestie. Ayo. Mulai saat ini. Dan seterusnya. Jaga kesehatan mental. Dengan cara
bagian dari terapi ya. Oke, gantian ikuti yang saya sampaikan. Woi. 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 Woi teman. Woi teman. Woi bestie. Woi bestie. Kamu juga. Kamu juga. Jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong. Jangan asal menasehati. Jangan asal menasehati. Ayo. Ayo. Mulai saat ini. Mulai saat ini. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jaga. Jaga. Kesehatan mental. Kesehatan mental. Ibu. Ibu. Bahagia. Bahagia. Menghasilkan. Menghasilkan. Anak-anak. Anak-anak. Bahagia pula. Bahagia pula. Dengan cara. Dengan cara. Menyadari. Menyadari. Menerima. Menerima. Melepaskan. Melepaskan. Lakukan. 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 Oke, baik buat ibu-ibu semua. Masya Allah. Ibu-ibu, karena waktu juga, demikian yang bisa saya sampaikan. Pada prinsipnya dimulai dari diri sendiri untuk tetap jaga kesehatan mental. Bukan egois, melakukan self care, melakukan rawat diri itu dalam rangka mengecharge diri kita, menjaga tangki emosi kita supaya penuh sehingga kita bisa distribusikan kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita, kepada pasangan kita, kepada orang-orang terdekat kita untuk stay positif dan bahagia. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala sikap perilaku yang tidak berkenan. Saya Gonia Sabtowati undur diri. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.